Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar cara meremote dengan real device. Di sini bisa lihat sendiri ada kabel, ada laptop, ada komputer, dan ada switch. Kalian bisa lihat ini bahwa ini adalah port interface. Ini juga sama port interface. Ini juga dan ini juga port interface. Pada video kali ini kita akan mengenal cara meremote dengan real device. Nanti di sini ada yang namanya port console. Bisa dibaca ini port console. Port console ini gunanya untuk meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini. Kabel ini akan tersambung dengan port konsol dan kabel ini akan tersambung dengan laptop atau bisa juga dengan PC untuk meremote dengan real device. Dan setelah ini kita akan coba praktek dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja klik pada switch dan kita pilih yang paling kiri, kemudian kita masukkan, lalu kita masukkan PC, kemudian kita klik pada connection, dan di sini ada banyak sekali jenis-jenis kabel ya. Pada automatical choose connection type ini udah default dan ini digunakan untuk menghubungkan FA yang itu. Dan untuk yang meremote kita menggunakan kabel konsol ini. Coba pada switch, lalu pilih port console, lalu masukkan ke PC, pilih RS232 atau konfigurasi. Ini kita memiliki dua cara, yaitu kita mengkonfigurasi lewat switch melalui CLI. Namun pada kali ini kita akan meremotenya melalui PC. Kita klik PC-nya, kemudian pilih desktop, kemudian pilih terminal, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasinya, dan ini juga sama saja seperti kita mengkonfigurasi pada switch. Kita coba bandingkan dengan yang PC. Nah, ini sama saja, cuma beda warna doang. Yang PC warnanya hitam, yang switch warnanya putih. Dan untuk memperbesar tulisan pada CLI, kita masuk pada option, preference, kemudian font. Nah, lalu kita pilih yang ini nih. Nah, kita klik, kemudian pilih ukuran yang kalian mau. Nah, kita pilih yang 12 saja, lalu kita close, kemudian kita lihat lagi ukuran teksnya sedikit lebih besar, kita close. Nah, itu adalah untuk remote dari Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan belajar perintah dasar pada Cisco. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang perintah dasar Cisco, dan kita klik pada switch lalu pilih mode CLI. Nah, di sini ada tanda lebih besar. Pada simbol lebih besar ini artinya kita masuk pada user atau level user. Nah, kita coba ketikkan tanda tanya. Pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasinya. Lalu yang kedua ada yang namanya mode privilege, yaitu dengan cara kita ketik enable lalu enter. Untuk tanda pagar ini artinya kita sudah masuk pada mode privilege. Dan mode privilege ini kita bisa menggunakan perintah konfigurasi yang lebih banyak. Ketik tanda tanya. Nah, di sini terdapat perintah konfigurasi yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, untuk melihatnya kita tekan enter, nah maka akan muncul satu perintah.
Dan untuk memunculkan semua perintah, kita ketik spasi. Bisa kita lihat sendiri di sini banyak perintah konfigurasi pada mode privilege ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada yang namanya global konfigurasi, yaitu kita ketik const spasi T lalu enter. Nah, kalau ada tulisan config berarti tandanya kita sudah masuk pada global configuration. Pada mode ini kita dapat mengkonfigurasi yang ingin kita konfigurasikan. Kita klik tanda tanya. Ini banyak sekali kata perintah konfigurasi. Kita coba klik spasi. Kalian bisa mengkonfigurasi pada menu global configuration atau config. Dan untuk tadi pada menu privilege kita ketik exit atau EX lalu enter. Pada mode privilege ini kita dapat menggunakan perintah ini, tetapi kita tidak bisa mengubah isi datanya. Dan untuk mengubah isi datanya kita masuk kepada mode global configuration. Dan begitulah untuk perintah dasar-dasar. Setelah ini kita akan belajar tentang password agar switch kita aman dan tidak dihack oleh orang lain. Kita buka switch, kemudian kita masuk pada mode privilege, lalu kita masuk mode ke konfigurasi global, kemudian kita ketik ENA lalu tab, masuk pada enable. Nah, kita coba lagi ENA lalu tab enable lalu password, kemudian kita kasih passwordnya 123 lalu enter, lalu kita exit, kemudian kita exit lagi. Gunanya password itu tadi agar switch kita tidak dihack oleh orang lain. Nah, kita coba masuk pada mode privilege. Nah, kita disuruh masukkan password yang telah kita buat tadi. Kita masukkan passwordnya, maka kita berhasil masuk pada mode privilege. Jadi itu untuk enable password. Dan untuk melihat password kita ketik show spasi run kemudian enter. Nah, password yang kita buat tadi kelihatan. Dan untuk enable password ini tidak aman karena password ini kelihatan oleh orang lain ketika kita ingin konfigurasinya. Jadi tidak aman untuk kita menggunakan enable password ini. Dan untuk yang lebih aman, kita sebaiknya menggunakan enable secret, yaitu pertama kita coba masuk ke mode konfigurasi global, lalu kita ketikkan enable secret, lalu masukkan password yang ingin kita buat, misalkan Cisco lalu enter, lalu kita keluar enter, lalu kita keluar lagi lalu enter, kemudian kita coba masuk pada mode privilege. Nah, kita disuruh untuk memasukkan password tadi. Kita masukkan passwordnya lalu enter, kemudian kita coba lihat password tadi dengan show run lalu enter. Nah, di sini passwordnya yang tadi kita buat tidak kelihatan atau diblokir, jadi tidak akan gampang terkena hack. Dan yang password enable kan kelihatan. Kita coba mengkonfigurasi agar password yang enable itu tidak kelihatan. Kita coba masuk pada mode konfigurasi global. Kita ketik const spasi T lalu enter, lalu kita ketikkan service, salah penghentikan, kita hapus service, dan kita ketik pass lalu tab,
terus kita enter, kemudian kita exit lalu enter, kemudian kita coba show run lalu enter. Di sini kita lihat bahwa password enable-nya telah terblokir atau jadi angka-angka seperti ini. Tetapi ini masih tetap tidak aman karena kita bisa mendekryptnya melalui website. Kita coba kopikan ini, kemudian kita masuk ke browser, lalu kita cari show password decrypt, lalu kita pilih yang ini, terus kita pastekan yang tadi kita salin di sini, kita tempel lalu submit. Nah, bisa dilihat enable password yang telah kita buat ini kelihatan atau bisa dihack oleh orang lain dengan menggunakan cara seperti ini. Jadi masih tidak aman untuk menggunakan enable password. Jadi sebaiknya menggunakan enable secret saja supaya lebih aman. Setelah ini kita akan belajar tentang konfigurasi IP address pada Cisco. Pada kali ini kita akan melakukan konfigurasi IP pada router. Pilih router yang paling kanan, lalu masukkan, kemudian kita pilih switch yang paling kiri, kemudian masukkan, dan kita masukkan dua PC 1, PC 2, dan di sebelah kanan juga satu. Setelah itu kalian pilih connection, lalu automatic choose connection type, lalu kita sambungkan dari router ke switch, lalu kita pilih connection lagi, terus sambungan dari switch ke PC 1, lalu dari switch ke PC 2, lalu dari router ke PC. Untuk FA0/0 adalah segmen 1 dan untuk FA0/1 adalah segmen 2. Untuk perumpamaannya, mengkonfigurasi pada real device, kita tidak akan menggunakan config, tetapi kita akan menggunakan CLI, dan kita coba melakukan konfigurasinya. Kita klik enter, lalu kita masuk ke mode privilege, kemudian masuk ke mode konfigurasi global. Namun sebelum kita konfigurasikan, kita harus pikirkan dulu IP address berapa yang harus dipakai. Misalkan untuk segmen 1 atau untuk FA0/0 kita menggunakan IP 10.10.10.0/24. Yang untuk segmen kedua atau FA0/0 kita menggunakan 20.20.20.0/24. Setelah itu kita konfigurasi untuk IP FA00 yaitu 1 atau 10.10.10.10.1, PC 1 itu 10.10.10.2, dan untuk yang PC 3 yaitu 10.10.3. Kemudian untuk FA01 kita pakai 1 dan IP-nya adalah 20.20.20.1. Untuk PC segmen 2 kita pakai 2 yaitu 20.20.20.2. Lalu kita langsung saja mengkonfigurasinya. Pertama kita sudah masuk ke global configuration. Untuk mengkonfigurasi networknya kita masukkan interface FA00 nya dulu. Kita coba masukkan interface FA0/0, lalu enter. Kita sudah masuk, lalu kita nyalakan dulu kabelnya dengan ketik no 1
down, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa nyala hijau. Kemudian kita enter lagi, lalu ketik interface FA 0/1, kemudian enter, lalu kita nyalakan lagi no spasi shutdown, lalu enter. Nah, bisa terlihat sendiri sekarang jadi hijau atau terhubung. Kemudian enter, lalu EX, lalu enter. Kemudian kita ketik interface FA 0/0, lalu enter. Kemudian kita ketik IP address 10.10.10.1. Kemudian di sini kita tidak memakai prefix tetapi kita menggunakan subnet, yaitu kita tekan spasi lalu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita ketik exit, lalu enter. Lalu kita ketik interface FA 0/1, lalu enter. Lalu kita ketik IP address, kemudian kita masukkan IP networknya yaitu 20.20.20.1, lalu masukkan subnetnya yaitu 255.255.255.0, kemudian enter. Kita keluar, exit, dan kita exit lagi untuk masuk ke mode privilege. Untuk melihat IP yang telah kita konfigurasi, kita ketik show spasi IP spasi interface spasi brief, lalu enter, maka akan muncul seperti ini. Dan untuk FA 0/0 dia memiliki IP seperti ini, dan untuk FA 0/1 dia memiliki IP seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba mengonfigurasikan IP pada PC. Kita klik PC, lalu desktop, lalu IP configuration, lalu masukkan IP nya yaitu 10.10.10.2, lalu masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk yang keduanya kita masukkan IP routernya yang tadi yaitu 10.10.10.1, lalu kita masuk ke PC 2, kemudian desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP nya yaitu 10.10.10.3, kemudian kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. kita masukkan gateway-nya tadi 10.10.10.1. kemudian kita masuk pada PC 1 yang ada di segmen 2. Kita pergi ke desktop, lalu IP configuration, kita masukkan IP nya yaitu 20.20.20.2 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. kemudian default gateway-nya yaitu kita masukkan 20.20.20.1, lalu kita keluar. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paket pada segmen 1, yaitu kita akan mencoba dari PC 1 mengirimkan paket ke PC 2. Kita lihat apakah sukses. Ternyata sukses. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 1 dan sukses juga. Kita coba juga dari segmen 1 pada PC 1 ke segmen 2 pada PC 1 dan hasilnya valid. Memang awal-awal pasti akan valid. Kita coba lagi dari segmen 1 dari PC 1 ke segmen 2 PC 1. Kita lihat apakah sukses. Ternyata sukses.
Dan kita coba pada segmen 1 dari PC 2 mengirimkan paket ke segmen 2 PC 1. Maka sukses dan sukses. Selanjutnya kita akan belajar tentang perintah N. Dan untuk perintah N ini sama saja seperti dengan perintah exit. Pertama kita masuk router, lalu masuk ke global configuration, kemudian kita masuk pada interface FA 0/0, lalu enter. Kita coba exit, lalu enter. Untuk perintah exit kita masih tetap berada di konfigurasi global. Misalkan kita sudah masuk pada interface FA 0/0, kemudian kita ketikkan perintah N lalu enter, maka kita akan masuk ke dalam mode privilege atau keluar dari mode konfigurasi global. Dan itulah pengenalan dan basis Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.